Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro di malam hari ini. Tentunya berbeda untuk hari ini. Saya akan memberikan info-info untuk pemula-pemula yang nanti akan saya infokan koin-koin yang akan kalian cuan di bulan ini dan puncaknya di akhir tahun. Seiring dengan pemangkasan suku bunga dan pemulihan market, akan saya kasih koin-koin yang tentunya menurut pandangan saya akan menjadikan kalian cuan luber. Akan tetapi kalian harus dior riset sendiri. Selalu saya ingatkan, dalam bermain kripto berisiko tinggi. Bisa cuan dadakan ataupun memble mendadak seperti tahu bulat. Ibaratnya kan begitu, dadakan kalau tahu bulat ya. Kalian harus dior, dan alhamdulillah sudah cuan PP, sudah cuan si koin Fan pun, sudah cuan di SPK 5 kali. Sekarang pada turun dan akan saya berikan info-info koin-koin yang tentunya kalian akan jadikan cuan. Tapi dior, ini hanya narasi saya, analisa, bisa yes benar dan bisa enggak. Yang namanya manusia ya ada benar, kadang-kadang ada luputnya, ada missnya. Tapi beberapa kali ini banyak menghasilkan cuan ya. Kemarin SPK cuma hitungan 5 hari 5 kali lipat. Oh mantap. Fan pun ini 30% dalam seminggu, naik lagi. Kemarin 49, sekarang udah ke 57. Apa lagi? Akan saya pas di sini untuk kalian semua. Langsung go ke TKP di CMC dulu ya. Oke, langsung kita mainkan. Di sini kita akan lihat koin-koin yang perlu kalian punya, tapi dior ya. Oke, kalau ETA sudah menjadi dedengkot bangkotan, sudah saya bahas dari lama, dari harga masih murah rah menjadi terbang. Dan ini teknik untuk pemula. Kalian ingin selamat, aman, bebas dari sangkut dan akan cuan ya. Ini untuk pemula ya. Ini cryptocurrency, bukan bisnis bakso, bukan dagangan tempe mendoan, bukan invest tanah. Yang diinvestkan adalah bisnis gaib goib yang tidak pernah kita lihat wujudnya, hanya melihat tulisan saja, alias digital, ngatel, tel. Seperti kalian nih, kalau malam Jumat pada ngatel masih lama ya. Ini hari apa sih ini? Senin ya, berarti nanti masih lama ngatelnya. Oke, tip untuk pemula supaya kalian bebas dari sangkut dan pasti cuan ya. Sesuai dengan prediksi saya, bukan berarti pasti cuan loh, mohon maaf. Maksudnya paling tidak menghindari sangkuter dan banyak cuannya daripada nggak cuannya. Kalau nggak cuan ya bisa bergedes ya. Itu kita akan lihat di sini untuk kalian. Dan tipnya apa Mas Bro? Loh kok ngalor ngidul ngoceh nggak karuan, jadi poco-poco, maju kena, mundur kena, alias jalan di tempat, begitu katanya ya, namanya poco-poco. Oke, langsung saya kasih tip untuk pemula. Ini sip adalah ini benar-benar ilmu jurus mabok tingkat dewa, tingkat tinggi yang tidak mungkin kalian harus lakukan hal ini untuk dalam bermain kripto. Ingin selamat, ingin cuan luber, ada ilmu yang sangat luar biasa yang perlu kalian ngerti ya. Kripto itu kalau kita masuk, satu, harus koin yang berfundamental, yang investornya banyak, holdernya banyak, market cap-nya gede. Itu kalian kalau suka juga yang gede-gede ya, body gitar itu pertama, itu penting. Kedua, kalian harus masuk di cryptocurrency kondisi yang saya sebutkan tadi, berfundamental yang bagus, tapi dalam keadaan longsor, bukan nyosor bebek, itu nyosor, longsor, hancur, jadi bubur, berkeping-keping, lagi terjun di dasar samudra. Kalian ambil, hindari FOMO, hindari dari nggak sabar. Itu kunci utama. Dan harus pakai uang dingin di kulkas, dan tentunya harus kondisi lagi longsor. Itu memang kenyataan.
Kripto itu kerjanya naik dan turun. Kalau kalian membeli saat di atas ugal-ugalan, ya kalian akan dibanting ugal-ugalan juga. Jadi sabar, dekemi, menunggu ya, menganalisa, cari timing yang pas. Ketika trot longsor ke bawah, delawer banget, kalian masuk. Tapi bukan asal koin delawer kalian ambil. Nah kalau koin yang bekas kasus, umpamanya koin Libra, koin apalagi itu Lunci ya, yang dulunya Terralunya yang harganya 3 juta sekarang menjadi comberan, kalian walaupun lagi delawer kalian masuk ya, kalian jadi tumbal. Sudah saya sebutkan tadi syaratnya, satu yang berfundamental, market cap gede, real project, banyak investornya, holdernya meningkat terus, kemudian lagi hancur dibanting, kalian masuk. Itu yang benar begitu ya. Paham jelas? Paham dan jelas, tapi kadang-kadang lupa dengan FOMO itu. Aduh. Oke. Satu yang akan saya kasihkan, koin yang lagi termasuk longsor dengan fundament yang bagus, kalian bisa masuk Cardano. Nanti akan saya kasih koin yang koin lama didengkot tapi kelihatan akan pump. Habis cuan Polygon, kita mainkan di Filecoin, nanti akan saya bahas fundamentalnya. Ini kemudian si Chainlink. Oke, saya nggak sudi kalau koin yang sudah terbang kita masuk. Apalan ini bisa kalian hajar. Kita cek apalan. Nanti ada koin lain, si Filecoin ya. Kita cek apalan. Ini lagi heboh ini beritanya ada. Ini kalian tahu ini ya. Ini Filecoin nanti. Ini adalah apalan ataupun salju. Harga tertingginya ini enggak. Suratnya agak susah sih. Pokoknya tinggi banget ini. Ininya nggak bisa pas ke atas ya. Kita harus cari di ini aja lah. Indodax ya. Afak ya. Apalan ya. Afak. Sabar kawan, banyak nanti koin-koin yang kalian. Waduh, bukan dibuang dulu sih. Afak. Kok ini ada nggak di sini nih? Hafalan harusnya ada loh. Terus dulu kawan ya. Ini kan koinnya afak. Masa ngapak nggak ada? Di Indodax harusnya ada ini. Masuk ini, ya udahlah, di ini aja nanti yang ada di Indodax ini ya. Apak, ini mana sih garis-garisnya, kok nggak kelihatan banget. Pokoknya harganya tinggi lah, 2 jutaan itu ya. Sekarang di 390. Ini kemarin waktu harga dasar ini sekitar murah banget, masih 150-an ribu, bahkan 135 ribu. Kemudian sudah menjadi hampir 400 ribu, dan harga tertingginya juga cukup tinggi ya, hampir 2 jutaan. Ini maksudnya harga lagi longsor, dan ini pattern-patternnya bendera jengking akan pump, itu salah satunya di Avalak ya. Koin apak, bukan ngapak Tegal. Kemudian saya akan carikan lagi ada koin fil ini, koin fil ya, koin fil coin. Fil coin kita akan hajar di sini. Kita akan review untuk kalian. Filecoin harganya 38.000, 39.000. Kita lihat puncaknya daripada Filecoin ini. Harganya hampir 3 juta. Harga tertingginya di tahun 2021 3 juta. Sekarang harganya kurang dari 40.000. Ya kalau nanti ini naik, nggak usah ngomongin 3 juta. 400.000 kalau nanti setengah ini ya, setengah ATA, 50% dari ATA berarti kan sekitar 1,5 juta. Kita nggak usah mikir 1,5 juta, mikir 1 juta kebanyakan, mikir 500.000 kebanyakan, 400 dah, 400.000 berarti dari sekarang bisa naik 10 kali lipat gitu ya. Berarti kalau harga hampir 3 juta sekarang, kita nanti
berarti cuma 1/4% ya, hanya 25% dari ATH belum masuk ATH, belum sampai 50%. 25 dari ATH-nya saja sudah cuan 10 kali lipat, karena ini koin longsornya minta ampun, betul-betul di dasar jurang. Itu pertimbangan saya kayak begitu. Kalau mencari koin, kita akan buang dulu ini, kita akan buang si fill koin dulu biar jelas. Di sini nggak ada. Nah ini fill ada di Indodax ini. Fill coin kita lihat dari weekly-nya. Tuh. Ya, harganya pokoknya tinggi banget. Ya, ini mumpung di dasar seperti ini. Di dasar jurang ini. Tuh, di dasar jurang, dan harga tertingginya lumayan juga ternyata, gila. Hampir ternyata 3 juta lebih kawan di Indodax kawan. 3.600.000-an. Gila, harga tertingginya itu sampai 3.600.000. Sekarang cuma harganya ini apa ini? Fill IDR ya. Harganya sekarang betul-betul di dasar banget ya. Cuma sekitar 49.000, 50.000-an. Ini cari koin ini yang lagi betul-betul longsor begini, kalian ambil ya. Tapi riset sendiri, Mas Bro nggak tanggung jawab atas kerugian kalian. Bisa bener terbang, bisa enggak. Yang penting kita akan mencari koin yang betul-betul lagi bonyok, kebanyakan cuan begitu ya. Contoh di Polygon kemarin, wah cuan lumayan saya di Polygon ini ya. Di Polygon kita ngambil yang ini. Aduh. Oh, Polygon. Ya lumayan 4.500-an, tadi sempat 49 loh. Ya, 49. Ini sebelum saya TP ini. Ini waktu harga tingginya kan gila, tinggi banget di sini nih, area di sini. Kemudian ini sudah terjun ya, membuat double bottom di sini. Ini arahnya ke atas. Ini tetap akan koreksi naik turun udah pasti, tapi arahnya ke atas. Saya nggak usah sampai di ATH-nya, harganya ATH ini sampai ini loh, sampai sekitar 47.000 waktu masih di Matic. Saya ambil 10.000 aja dah. Ya, kita cari aman. Itu cari koin caranya yang masih hancur begitu ya. Kemudian kita akan lihat juga di sini ada Fanfun, kemarin sempat di longsor ya. Kalau lagi airdrop, lagi pre-sale, ada yang dimainkan airdrop banyak banget, kalian jangan masuk. Apapun koinnya ketika airdrop akan longsor, karena airdrop itu kan dia menyelesaikan tugas apa yang diberikan, kemudian dia hadiahnya koin itu, nggak beli. Tukang airdrop itu udah banyak bagi dia cuannya mencari airdrop. Ketika udah listing dia jual, kalian masuk, kalian jadi tumbal. Ini panpun nih ya. Kemarin kan waktu harga tinggi pas naik itu, pas kemarin terjadi ada listing, kemudian kan sampai harganya 127 rupiah ya. Kemudian dibanting kan. Nah, pas bantingan hampir 60% kemarin saya bilang masuk. Pokoknya rendah banget kok kemarin, sekitar 40 sampai 39 perak. Dan setelah 39 perak kemudian naik. Ini sekarang sudah naik lagi. Ya, ini koin-koin yang saya berikan untuk kalian, koin yang real project yang punya fundamental, ada di top CMC ya 1 sampai 100, dan ini rankingnya di ada 68 ya. Ini untuk jangka panjang bisa, karena ini real projectnya daripada Solana. Kalau ingin membuat meme coin di jaringan Solana melalui aplikasi Fanfun ini, Mas Bro juga pernah bikin, cuma nggak di bawah di bawah uang $5 udah bikin. Makanya banyak koin-koin yang nipu-nipu, hati-hati dalam dunia kripto begitu ya. Jadi orang-orang yang biasa curang ya, sehari bikin ratusan koin bisa pakai tim. Di kantornya bikin tim, orang yang banyak bikin koin bisa 100 koin tuh udah duitnya nggak seberapa, tahu-tahu disebar ya, masuk di
pre-sale top CMC kalian beli, kalian bonyok ya. Jadi banyak kayak gitu, mending cari koin yang sudah masuk di top CMC yang betul-betul real project. Kalau kalian bingung real project, ini Uniswap juga lagi rame loh, Uniswap loh ya. Itu real projectnya apa namanya, koin yang decknya ETH ya. Uniswap tuh saya bahas dari harga 70 sekarang udah lumayan tinggi itu ya. Kita akan mencari hari ini khusus bahas itu ya. Untuk PP tinggal nunggu pumpnya saja, nggak usah khawatir ya. Kemudian saya belum TP, saya akan untuk di Pol ya, udah cuan banyak di Pol tapi belum saya TP. Itu ada di jaringan ETH meledak, maka nanti yang di ekosistem ETH akan pump semua kawan ya, akan pump semua. Sabar karena akan banyak ini ya. Kemudian bisa masuk Litecoin ini. Litecoin punya Alpeng sendiri boleh. Nih ya, jangan masuk koin yang sudah terbang, CLO nanti kalian sangkut ya. Uniswap, Polkadot boleh, Polkadot ya. Cardano itu udah jelas karena 30.000 akan masuk di akhir tahun. Ya, mana ini? Si Uniswap ini APAC nih. APAC boleh. Litecoin boleh. Cuma kalau di sini namanya kadang-kadang diganti-ganti ya. Cardano, Sui, APAC, CLO, Litecoin. Nah ini nih, Uniswap ini. Oke, Uniswap puncaknya harga berada di kisaran 600.000 lebih. Sekarang 157.000. Ini kalau Uniswap 500.000 akan masuk sih. Nanti kalau ETH pump sampai ratusan juta ini akan ke bawah. Jadi cari-cari koin yang begini ya, kondisi lagi turun, ATH-nya tinggi, yang selalu setiap bull market ini mencapai ATH, itu salah satunya Uniswap ya, nggak asal. Uniswap salah satunya itu. Kalau Solana jangan ditanya lagi dah, itu udah dari awal harga 100.000 udah saya bahas yang masih murah-murah, yang belum, yang akan terbang tinggi gitu. Banyak sebetulnya di sini, tapi kalau kebanyakan nanti kalian bingung, kebanyakan koin. Itu dulu saya satu-satu saya habis cuan di Polygon, belum saya TP. Ini cukup lumayan Polygon ya, saya rasa akan pump lagi, mudah-mudahan akan pump lagi tuh Polygon ya. Saya akan saya TP nanti di harga agak tinggi lagi ya. Nanti satu persatu lah dalam video, nggak usah kebanyakan. Dulu kita mainkan di Philcoin dulu, nggak apa-apa ya. Habis cuan Polygon masuk Philcoin ya. Sepal ini lagi dong, Sepal ini masuk di dasar ya, bibit unggul. SPK juga ini bibit unggul ya. SPK berbasis DEPI yang lagi rame ya, tapi kalian ngomong lagi turun gini tuh ya. Waktu itu ini sudah menghasilkan 5 kali lipat loh. Saya bahas di bawah pada waktu itu loh. Waktu itu saya bahas tuh masih harga 500-an, dan saya ngasih info ini karena ini koin modal, ini koin langsung masuk Coinbase, Robinhood dan Binance. Ini fundamentalnya bagus. Hari itu listing langsung nongol di sana. Berarti sebelum listing dia sudah nego, mungkin sudah disaring bahwa ini koin berfundamental, berbasis DEPI, dan ini jadikan alat pinjaman juga dengan taruhan BTC. Di Coinbase juga dipromokan ya, terus di Binance. Makanya saya ngambil ini. Saya bilang sama kawan-kawan yang di grup, ngambil jangan lebih dari 100 dolar, bahaya kalau nanti cuan jadi naga kita ya. Udah cuan gede, uang 100 dolar itu jadi 500 dolar. Kalau ini gagal nanti ya kalian nggak sampai jadi kere, karena mainkan uang 100 dolar saja. Waktu di grup targetnya kapan Mas Bro bilang akhir tahun, ternyata baru seminggu langsung di pump 3.000 rupiah, 5 kali lipat. Nah ini kondisi turun lagi, kalau mau serok ya boleh-boleh saja, tapi jangan lebih daripada 100 dolar menurut saya untuk jangka panjang, karena market cap-nya baru 1,5 triliun ya, masih rendah banget. Artinya kalian masuk di harga awal, harga rendah kalian, karena ini listing awal itu 1.200 rupiah, 1.200 listing awal,
karena ada pre-sale, ada macam-macam, kemudian banting di harga 500-an. Nah, pas di saat 500 itu saya punya feeling masuk saja di harga 500-600 itu masuk, nggak taunya harga 1.000 ada yang sudah dijual, harga 2.000 ada yang sudah dijual, yang baru masuk harga 600 2 hari belum ngaceng-ngaceng di CL pindah koin lain, nggak taunya ya seminggu kemudian naik 5 kali lipat terjadi di SPK. Cuan SPK, cuan Polygon, cuan Divan pun makin banyak cuan ya. Alhamdulillah. Mungkin itu aja yang saya bahas. Intinya hari ini satu persatu aja koin ya. Ini SPK untuk long invest jangka panjang, jangan banyak-banyak, risiko masing-masing. Mas Bro hanya mereview yang Mas Bro tahu. Kemudian ini yang ada potensi juga ada di Bitcoin juga yang harganya tinggi, ya sekarang lagi murah, ya jangan banyak-banyak. Kita targetnya akhir tahun terakhir, kalau kemudian bulan ini pangkas suku bunga dikasih cuan, ya itu bonus saja daripada kita menjanjikan yang cepat gitu ya. Mending kita memberikan kelonggaran waktu sampai akhir tahun. Saya rasa 4 bulan nggak lama lagi. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan untuk kalian, risikonya tinggi dalam dunia kripto. Saya hanya mereview sebatas yang saya mampu. Risikonya ditanggung masing-masing. Mas Bro nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Ya tetap dia riset sendiri. Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro sampaikan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap yang terbaik. Cos.